Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Kita bersyukur kepadanya atas nikmat demi nikmat yang Allah curahkan kepada kita sekalian tiap detiknya dalam hidup kita yang tidak terhingga banyaknya. Maka marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, salah satunya adalah nikmat rasa cinta. Rasa cinta yang Allah jadikan di dalam hati-hati kita, yang Allah jadikan di dalam hati-hati manusia, yaitu perasaan kasih, bagian dari rasa rahmah yang Allah jadikan di dalam hati jiwa setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat ke-39, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku berikan kepada dirimu wahai Musa kecintaan dari diriku. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan bayinya ke sungai, kemudian di sungai ternyata nanti akan diambil oleh musuh-musuh Allah dan yang akan menjadi musuh-musuhnya Nabi Musa. Tapi subhanallah, Allah jadikan rasa kecintaan di dalam hati musuh-musuh tersebut. Dan justru dengan rasa cinta itulah Allah melindungi nabinya, Allah menjaga nabinya dari segala macam keburukan. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, rasa cinta dalam Islam, cinta antara hamba dengan hamba lainnya, cinta antara seorang manusia dengan manusia lainnya, maka tidak boleh dilakukan kecuali illa lillah wa fillah, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu kecintaan yang dibangun di atas ketaatan kepada Rabb kita Jalla fi'ulah, yaitu kecintaan yang berada di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang mencintai manusia lainnya, maka hendaknya dia lakukan dengan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika seorang orang tua mencintai putranya, ketika seorang ayah ibu mencintai anaknya, maka dia mencintai karena Allah. Dia ajarkan anaknya kebenaran, al-haq. Dia ajarkan agar anaknya mentauhidkan Allah. Dia ajarkan agar anaknya
mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itulah kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ketika anaknya tidak sholat, kemudian dibiarkan. Bukan ketika anaknya bertransaksi dengan riba, kemudian dibiarkan. Namun diingatkan, dididik, diberitahukan kepada jalan yang benar. Begitu pula ketika seorang anak, dia mencintai orang tuanya, maka cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia taati perintah orang tuanya yang ma'ruf. Namun ketika diperintahkan kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada maksiat, maka dia tidak mentaatinya. Adapun ketika seorang lelaki mencintai seorang wanita, maka hal itu dibuktikan dengan akad pernikahan. Bukan seperti disertasi yang sesat kemarin ketika mereka menghalalkan zina. Ketika mereka mengatakan cukup bermodalkan dengan komitmen, kemudian seorang laki-laki dan perempuan menyatakan cintanya dalam sebuah kamar, kemudian melakukan apa saja, maka ini adalah justru bukan cinta. Nabi SAW pernah bersabda, "Lam naro lil mutahabbaina mislu nikah." Kami tidak pernah melihat bagi orang-orang yang saling mencintai daripada ikatan pernikahan. Adapun ketika seorang muslim mencintai muslim lainnya, maka dibuktikan dengan saling nasihat menasehati, dibuktikan dengan saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan, bukan justru tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka inilah kecintaan yang dibangun di atas lillahi wa fillah, cinta untuk Allah, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kecintaan yang akan membawa seseorang ke derajat yang tinggi bersama para nabi dan para syuhada. Meskipun dia bukan seorang nabi, meskipun dia bukan seorang syuhada, dialah orang-orang, termasuk orang-orang yang akan berada di bawah naungan Allah. Nabi SAW pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan manusia yang akan berada di bawah naungan Allah di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah rajulani tahaba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Maka para hadirin sekalian sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika cinta itu dibangun bukan di atas lillah wa fillah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cinta itu tidak akan kekal. Justru cinta itu akan membawa penyesalan. Ketika seorang ayah membiarkan anaknya dalam kemaksiatan, tunggulah penyesalannya. Ketika orang suami membiarkan istrinya dalam kemaksiatan, tunggulah penyesalannya. Begitu pula cinta-cinta lainnya yang bukan dibangun di atas ketaatan, hanya karena kekerabatan, hanya kecintaan hawa nafsu belaka, hanya karena keinginan dunia, kepentingan duniawi, maka semua itu tidak akan kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din adu." Orang-orang yang saling mencintai dulunya di dunia, saling mencintai, saling menyayangi, saling memperhatikan. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian lainnya. Akan menuntut, sebagiannya akan lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari ketika seseorang lari dari saudaranya sendiri. Wa ummihi wa abih, lari dari ayah ibunya. Padahal ketika di dunia, ketika dia menghadapi masalah, kemana dia berlari? Kepada ayah ibunya. Kenapa? Karena cinta tersebut tidak dibangun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kuncinya agar cinta tersebut kekal hingga sampai akhirat kelak? Allah Subhanahu melanjutkan tadi, masih di dalam ayat tersebut. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari tersebut, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya dengan takwalah, hanya dengan cinta lillah wa fillah, maka cinta itu akan kekal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Adapun cinta kita, cinta yang merupakan ibadah, maka cinta kita yang paling tinggi, cinta kita yang paling tinggi hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada yang menyamai satupun, tidak boleh ada yang menandingi apalagi melebihinya. Jangan sampai cinta kita kepada makhluk, kepada selain Allah, menyaingi cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti gambaran orang-orang musyrikin, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan sesembahan selain Allah. Mereka berdoa, berharap, bertawakal, termasuk cintanya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama dengan cinta mereka kepada Allah. Sama saja ini sudah berarti kesyirikan dalam mahabbah. Ketika ada yang serupa cinta kita dengan Allah, maka itu pun sudah dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka lebih besar cintanya kepada Allah. Apabila itu sudah disyariatkan oleh Allah, apabila hal itu telah diperintahkan oleh Allah, apabila hal tersebut sudah dilarang oleh Allah, maka Allah lebih kita cintai dari apapun yang ada di dunia ini. Itulah seseorang yang akan merasakan nikmatnya keimanan. Di antara 3 perkara yang akan menjadikan seseorang merasakan manisnya, lezatnya keimanan, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maka para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya cinta kita yang tertinggi hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita membuktikan cinta kita? Kita bisa saja mengaku, mengklaim, saya cinta kepada Allah. Tapi apakah buktinya? Allah pun telah memberikan petunjuknya kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian mengklaim, mengaku, saya cinta kepada Allah, bagaimana caranya? Fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulnya, ikutilah sunnahnya. Jangan sampai kita justru melawan sunnahnya. Jangan sampai justru kita beribadah tidak sesuai dengan sunnahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ke dalam jiwa-jiwa kita kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulnya sehingga mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.